Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, yaitu Muhammad Dimas Nopal, yaitu dari Prodi PRPL, Politeknik Wilmar Bus Indonesia, PRPL itu Teknologi Rekayasa Taruna, dengan NIM 24050110018. Nah, di video kali ini kita akan belajar metode dasar array JavaScript. Nah, kita akan membuat program simpel, yaitu manajemen daftar buah. Kita menggunakan metode length, toString, add, join, pop, parse, shift, and unshift. Oke, let's go. Nah, di sini kita sudah di codingannya. Nah, di sini saya menggunakan HTML karena untuk menampilkan JS-nya nanti. Nah, di tahap awal kalian membuat code HTML-nya. Kalau untuk lebih cara cepatnya yaitu shift terus tekan itu keyboard apa namanya tanda seru lalu klik enter begitu teman-teman untuk cari cepat untuk mendapatkan ini. Lalu di dalam body ini opsional sih kalau saya menggunakan metode array JavaScript di heading 2. Nah, ini yang paling penting yaitu ID-nya. Nah, di ID kalian buat benar sih ya, kalau saya buat kayak gini bakal ribet. Tapi untuk menggampangkan aja untuk teman kalian, kalian buat aja di sini demo aja satu. Jadi nanti setelah kalian buat di JS-nya nanti, kalian buat nanti di dokumen .get element by ID-nya, buat di situ ID-nya itu demo aja. Jadi tidak terlalu ribet. Jadi ini untuk menggampangkan aja untuk materi ini. Lalu di bawahnya script SRC sama dengan index.js. Nah, SRC ini untuk men-source file itu di mana, nah, file apa gitu. Nah, di sini karena saya membuat index.js, jadi saya buat index.js untuk supaya JavaScript-nya tuh membaca di HTML. Nah, setelah kalian uh, mengudahkan di HTML, kalian buat itu file index.js. Nah, seperti ini. Uh, Setelah kalian buat uh, filenya, dan ini nanti di sini kalian ganti yaitu demo. Kalau ini kan jadi kayak satu persatu kalian nanti. Ini supaya gampang aja biar kalian paham materi. Nah, jadi saya akan menjelaskan di kodikannya ini. Yaitu yang pertama, di baris pertama, yaitu inisialisasi array awal. Nah, di baris pertama ini, kita membuat variabel yaitu fruits yang isinya array dengan tiga buah, yaitu apple, jeruk, dan mangga. Ini akan jadi data awal kita. Lalu, di baris kedua, itu array len, yaitu cek jumlah elemen. Jadi, kita menggunakan len di awal array ini. Nah, apa sih gunanya len? Jadi, fruits.length ini itu menghitung berapa banyak elemen dalam array ini. Nah, jadi hasilnya tiga kan, karena ada apel, jeruk, mangga. Lalu kita tampilkan di elemen HTML dengan ID length yang tadi sini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini kita ini kan dulu kita komen ya supaya apa namanya dia paham. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jumlah elemennya itu tiga. Nah, jadi ini adalah semua penggunaan contoh penggunaan array length. Lalu kita kembali lagi, kita buat lagi dua. Nah, yang kedua itu adalah toString. Itu ubah array jadi string. Nah, jadi toString ini itu mengubah array jadi string biasa. Apel, jeruk, mangga. Berubah jadi apel, jeruk, mangga seperti ini. Jadi string kayak gini. Nah, dia koma otomatis ditambahkan sebagai pemisah. Gimana? Jadi contohnya seperti ini.
Kita lihat contohnya, punya teman ini kita komenkan dulu. Lalu ini dia. Nah, kita, kita- nah, to string. Jadi uh, array-nya tuh diubah menjadi string. Apel, jeruk, mangga. Jadi ada titik komanya otomatis, teman-teman. Nah, begitulah penggunaan to string, array to string. Jadi itu dan ya, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu add, ambil elemen dengan indeks itu bisa negatif. Add min satu itu yang di sini teman-teman. Min satu itu mengambil elemen dari tertentu. Angka min satu itu artinya ambil dari belakang. Jadi ini mengambil buah terakhir itu apa teman-teman? Mangga. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. X kalau teman contohnya seperti ini ya. Kita komen dulu. Nah, nah jadi di pre-add min satu ini itu mengambil uh, indeks yang paling belakang itu mangga, teman-teman. Jadi beginilah penggunaan re-add. Lalu yang keempat itu join, yaitu gabungkan dengan pemisah custom. Nah, jadi join itu memiliki two string. Nah, tapi ini kita bisa custom pemisahnya, tuh teman-teman. Nah, di sini kita memakai uh, apa namanya titik koma atau pemisahnya sih bebas. Tapi kalau tidak pakai titik koma, jadi kayak ya susah dibaca juga sih kalau bilang. Kalau titik tidak pakai titik koma tuh seperti ini teman-teman. Contohnya seperti teman-teman seperti ini. Ah, nah jadi kayak hanya spasinya aja, nggak tidak ada pemisah di antara stringnya itu. Jadi ini mirip string juga, cuman pemisah itu kita custom gitu. Tapi kalau yang to string itu otomatis dari variabel atau apa dari array-nya, array yang sudah dibuat dari materi ini. Jadi kalau di join ini enaknya kita custom misalnya apa. Contohnya bisa dari emoji lah, bisa titik lah, bisa koma lah gitu. Jadi di sini kita lebih enaknya yaitu memakai koma kan aja. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih oke dibaca. Jadi apple, jeruk, mangga. Lalu yang kelima teman-teman. Kita lihat dulu. Lalu yang kelima yaitu pop, yaitu menghapus elemen terakhir. Jadi pop ini menghapus elemen terakhir array. Mangganya itu ya berarti mangganya ini hapus array mangga. Jadi dan nilainya disimpan di variabel pop. Lalu kita ditampilkan uh, yang apa yang dihapus itu mangga. Seperti ini teman-teman. Contohnya. Uh, eh, salah, salah, salah. Ini kita komen ke teman-teman. Saya teman-teman. Pokoknya uh, yang ditampilkan itu yang dihapus. Hmm, di komen. Ah, loh, tidak ada teman-teman. Teman-teman.
teman-teman. Jadi supaya saya tadi mengkomen ini, jadi dia tidak kebaca teman-teman. Jadi ini kita komen. Bagian ini aja yang saya apa mau di komen. Ini jangan karena ini apa yang saya lupa. Saya lupa teman. Sorry teman-teman. Jadi yang muncul itu yaitu mangga. Nah, yang dimunculkan ke di pop itu mangga. Jadi sisanya itu apel dan jeruk. Ini dia menghapus mangga, sisa apel, jeruk. Gitu teman-teman. Yang ditampilkan di pop, yang dihapus lah. Jadi pop ini berguna untuk menghapus elemen kecil. Dan yang keenam, teman-teman. Nah, jadi yang keenam ini itu fast, yaitu tambah elemen di akhir. Jadi fast durian ini itu menambah elemen baru di akhir array. Jadi sekarang array-nya itu jadi apel, jeruk, dan durian. Jadi durian itu masuk di posisi akhir ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, X, uh, nah, oh nambah di posisi terakhir. Jadi apel, jeruk, mangga, durian. Di pos ini menambah array, yaitu menambah elemen baru di akhir array. Apel, durian. Di sini apel, jeruk, mangga. Itu teman-teman. Lalu yang ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu shift, yaitu hapus elemen pertama. Jadi, shift ini menghapus elemen pertama array. Jadi, apel itu dihapus ya berarti teman apel ini. Jadi, apel itu dihapus dan nilainya disimpan di shift. Jadi, kita uh, tidak menampilkan atau juga menampilkan di pop. Jadi, dia tidak menampilkan apel gitu teman-teman. Jadi, seperti ini. Nah, nah, itu jadi sisanya jeruk dan mangga gitu teman-teman. Jadi, dia menghapus apel gitu teman. Jadi shift ini menghapus elemen pertama array. Itu apel itu dihapus. Gitu, teman. Nah, yang terakhir itu add shift, yaitu menambah elemen di awal. Gitu, teman-teman. Jadi unshift itu semangka. Jadi kita menambah elemen semangka. Itu menambah elemen baru di awal array. Jadi sekarang array jadi semangka, apel, jeruk, dan mangga. Jadi semangka masuk di posisi pertama. Contohnya seperti ini, teman. Nah, nah, itu kalian teman, semangka, apel, jeruk, mangga. Jadi ada empat. Jadi dia tuh seperti kata dia pas ya, nggak salah tadi pas. Itu yang durian tadi. Tapi bedanya tuh pas itu dia menambah elemen di akhir, tambah elemen baru di akhir. Nah, kalau yang unshift itu menambah elemen baru di awal array. Itu teman-teman. Jadi membedakannya seperti itu teman-teman. Nah, oke siap sih. Kita sudah siap teman-teman. Nah, tidak sadar ya. Kita udah di akhir materi metode dasar array JavaScript. Jadi hari ini kita sedang belajar 8 ya, ya. 8 metode eh, array yang paling sering dipakai programming seperti length untuk menghitung jumlah elemen dan toString untuk konversi array toString, add untuk akses elemen dengan indeks positif atau negatif, join untuk gabungan array dengan pemisah custom, pop, dan pass untuk operasi di akhir array. Dan yang terakhir yaitu shift dan unshift untuk operasi di awal array, teman-teman.
Yang penting diingat aja, metode seperti pop dan shift itu mengembalikan nilai yang dihapus. Sementara fast dan unshift mengembalikan panjang area yang baru. Ini beda yang bikin bingung pemula ya kalau bilang. Jadi kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi buat tutorial JavaScript berikut. Jadi bakal banyak lagi materi-materi programming. Jadi buat yang mau connect atau tanya-tanya bisa lewat Instagram di deskripsi nanti dan jangan lupa follow buat update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan happy coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Noval, TRPL Politeknik Indonesia. Bye bye.